sejahtera bagi kita. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Juniati Sinaga SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Biologi dengan nomor peserta 2016998099981. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja pada materi komponen ekosistem menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 10 SMA Negeri 2 Tanjung Merawa. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya, sehat? Sehat, Bu. Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kepada ketua kelas Ibu minta siapkan. Berdiri. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa saja. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Nah, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yang dipimpin oleh Okta, silakan duduk Okta. Kita sama-sama menyanyikan lagunya ya. Nah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian, jadi tolong dengarkan namanya ya. Clara, hadir Bu. Darius, Denny, Esther, hadir Bu. Gabriel, Hadir, Bu. Baby, hadir Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, pada minggu lalu siapa yang masih ingat kita belajar apa? Oke, Darius, belajar apa aja? Kita mempelajari tentang bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Oke, baik. Contoh bioteknologi konvensional itu apa aja kemarin? Ada Kecap, tape, ya, baik. Nah, contoh dari bioteknologi modern apa? bidang pertanian, Bu. Nah, dalam bidang pertanian misalnya menghasilkan bibit unggul. Bidang peternakan juga begitu ya, menghasilkan bibit unggul. Pernah kan masih ingat itu seperti apa? Domba ya, domba doli gitu ya. Nah, bidang apa lagi? Bidang farmasi. Bidang farmasi, misalnya menghasilkan vaksin. Apa lagi? Hormon insulin. Hormon insulin. Apa kalian perhatikan pada layar? Di situ ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Lihat di lingkungan sekolah kalian, apakah kalian bisa menyebutkan makhluk hidup yang ada? Coba sebutkan. Ayo. Mohon diamati. Lihat dulu lingkungan sekitar kita. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita? Misalnya di lingkungan sekolah apa aja? Kucing, ada ya? Burung, angsa, Ayam. ayam. Oke, baik. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini? Jadi hari ini kita belajar tentang ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat
mengidentifikasi pengertian ekologi, faktor biotik, dan faktor abiotik. Baik, sekarang coba kalian amati video berikut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita membahas materi bab kelas 10, yaitu tentang bab ekologi. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian ekologi. Oke, disimak baik-baik ya. Sekarang, apa itu ekosistem? Ekosistem memiliki 3 pengertian, yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara faktor biotik dan timbal balik antara komunitas dan habitatnya. Dan pengertian yang ketiga, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini saya contohkan salah satu dari ekosistem adalah ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem pantai, dan masih banyak lagi contoh ekosistem lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal literasi ya. Di sini ada infografis. Tahukah kalian hutan merupakan media sekuestrasi karbon yang utama? Indonesia, Papua merupakan provinsi yang memiliki hutan lindung terluas. Dengan hilangnya hutan, maka hilang juga spesies tumbuhan dan hewan langka. Setiap tahunnya 13 juta hektar hutan yang sama luasnya dengan negara Inggris menghilang dari muka bumi. Oke. Sudah kalian lihat apa tadi pengertian ekologi. Nah, selanjutnya kalian mengamati video apa saja faktor yang terdapat pada ekologi tersebut. Nah, coba kalian amati lagi video berikut. Dengan saya, Weti Dwiningsi, kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu bab ekologi tentang faktor biotik ekosistem. Oke, disimak baik-baik ya. Coba kalian perhatikan gambar ekosistem tersebut ya. Nah, setelah diperhatikan, perhatikan gambar ekosistem, sebutkan makhluk hidup yang ada di gambar di samping atau di gambar ekosistem di samping. Ternyata makhluk hidupnya ada serangga atau insekta, kemudian ada kanguru, ada kepiting, ada macam-macam alga, rumput, protozoa, kemudian ada bakteri, plankton, ikan, jamur, semak, katak, bunga terakhir. Nah, semua itu Baik, tolong kalian perhatikan ke depan. Kita amati dulu gambarnya. Di situ tadi apa katanya? Adalah faktor biotik, ya kan? Kita lihat. Ini adalah sebuah ekosistem. Nah, faktor biotiknya atau faktor yang hidup itu maksudnya apa aja yang ada di situ? Ada serangga, kanguru, kepiting, ada alga, pohon, rumput, protozoa, bakteri, plankton, ikan, jamur, semak, katak, bunga terakhir. Nah, itu adalah faktor-faktor yang hidup atau biotik. Selanjutnya, kalian perhatikan dulu apa saja faktor abiotiknya. bagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 10, yaitu dari 2 faktor, yaitu faktor abiotik. A itu tidak, biotik itu hidup. Jadi faktor yang tidak hidup. Sedangkan yang kedua adalah faktor biotik, yaitu faktor hidup. Yang akan kita bahas yaitu faktor abiotik. Oke, selamat belajar. Baik, kalian sudah mengamati videonya ya. Apa tadi? Mengenai abiotik. Nah, komponen abiotik tadi apa aja? Yang pertama ada air, udara, ada sinar matahari, ada suhu, ada juga kelembapan atau pH. Baik, nah di sini ada pertanyaan ya. Sebutkan faktor abiotik yang terdapat pada gambar ekosistem ini. Siapa yang bisa menyebutkan faktor apa saja yang ada abiotiknya di sini? Oke, Darius.
bertanya, bagaimana interaksi antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem itu, Bu? Oke, relasi antara komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Oke, kita kunci dulu pertanyaannya. Ayo, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Baik, Irfan, silakan. Penting dalam sebuah ekosistem. Baik, produsen sangat penting dalam sebuah ekosistem. Oke, kita kunci dulu. Sudah ada 2 pertanyaan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Bagaimana faktor-faktor abiotik seperti iklim dari tanah memengaruhi struktur dan fungsi ekosistem? Bagaimana faktor-faktor abiotik seperti iklim, tanah mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem. Oke, kita kunci lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Imam, silakan. Apa saja perbedaan dari semua jenis ekosistem tersebut, Bu? Ya, apa saja perbedaan dari jenis ekosistem? Ya, bisa kalian munculkan ya. Sudah? Nah, sekarang kalian dulunya sudah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan? Sudah. Baik. Nah, dari keempat pertanyaan tersebut, jadi di sini nanti ada masalah yang harus kalian diskusikan. Nah, kalian melaksanakan diskusi untuk menjawab keempat masalah tersebut. Sudah? Bisa ya? Oke, sekarang ibu bagikan. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 4. Oke, baik. Ini kelompok 5. Ya, kelompok 5. Sudah? Di sini kalian perhatikan gambar ya. Kalian amati gambarnya dulu. Nanti di sini ada pertanyaan
buat nanti pertanyaannya 3. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama, mulai dari pertanyaan pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nuraini. Berikut adalah gambar ekosistem dari hutan bakau. Faktor biotik dari gambar tersebut adalah tupai, kerbau, capung, burung bangau, pohon bakau, katak, itik, ringu, dan ikan. Di sini saya membacakan soalnya, sebutkan semua faktor abiotik di mana dalam ekosistem tersebut. Di sini ada matahari, udara, batu, dan air. Bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik? Salah satu contohnya adalah fotosintesis. Sebab fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang termasuk komponen biotik. Tumbuhan membutuhkan air, unsur hara, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pada pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Yang terjadi adalah faktor biotik. Contoh, jika tidak ada katak, maka hama akan tidak terkontrol karena katak adalah predator alami dalam memberantas hama. Faktor abiotik, tumbuhan tidak akan bisa hidup jika sinar matahari, air, dan tanaman tidak ada. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami sudah membacakan hasil diskusi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Kami meminta teman-teman yang tidak jelas atau ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Saya Bu. Ya, Imam, silakan Imam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa kegunaan dari pohon bakau di ekosistem tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Apa manfaat bakau pada ekosistem tersebut? Ya, oke. Pertanyaan pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Pada kelompok 1, apa manfaat komponen abiotik pada ekosistem bakau tersebut? Ya, baik. Perkenalkan, saya Gabriel dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika tidak ada hutan tembakau? Terima kasih. Apa yang terjadi jika tidak ada tanaman bakau pada ekosistem tersebut? Ya, bagus ya pertanyaannya. Baik, untuk kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya, apa manfaat dari pohon bakau terhadap ekosistem tersebut? Manfaat dari pohon bakau tersebut adalah penghalang alami terhadap badai dan banjir, melindungi garis pantai dari erosi, dan membantu mengurangi dampak bencana alam. Pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Bagaimana? Sudah bisa diterima pertanyaan dari kelompok 4? Hutan bakau bisa terjadi bencana alam, dan jika tidak ada air pun pohon bakau dan hewan-hewan di sekitarnya tidak bisa hidup. 3, yaitu apa manfaat abiotik pada ekosistem tersebut? Abiotik yang di atas adalah air, karena pohon bakau sangat membutuhkan air untuk hidup. Lalu hewan-hewan di sekitar pantai membutuhkan oksigen dari pohon bakau. Lalu pantai membutuhkan pohon bakau untuk menghalangi badai dan banjir dan mengurangi bencana alam. Dan sudah dapat menerima pertanyaan yang kami jawab? Sudah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Oke, silakan berikan aplaus kepada kelompok 1. Presentasi kelompok siapa lagi yang bisa menampilkan hasil diskusinya? Kami Bu. Iya, silakan Imam. Kelompok Imam, silakan maju. Berikan tanggapan dan pertanyaan ya. Ya Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu ekosistem air tawar. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi oleh air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6 dan terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri. Di dalam ekosistem air tawar ini tentunya memiliki faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama adalah faktor biotik. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem ini adalah teratai, rumput laut, rumput tanah, ikan tawar, alga, dan plankton. Sedangkan faktor abiotiknya adalah tanah, udara, air, cahaya matahari, kelembapan, batu, dan lain sebagainya. Faktor abiotik adalah interaksi antara faktor biotik dan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Contohnya tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Jika salah satu tidak ada, maka keseimbangan ekosistem dapat terganggu dan menjadi penyebab perubahan ekosistem. Dari perubahan ini dapat menyebabkan komponen dalam ekosistem mengalami peningkatan atau penurunan jumlah. Ini presentasi dari kami. Apakah ada yang kurang didengar oleh teman-teman sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Silakan. Dari kelompok 1, yaitu bagaimana ikan bisa hidup jika teratai tidak ada? Pada ekosistem tersebut tidak ada. Oke. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua ada lagi? Nama saya Jervan Fatullah Jebua. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang terjadi jika air pada ekosistem tersebut tercemar? Terima kasih. Tanya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana ikan tersebut mendapatkan nutrisi? Ikan tersebut dapat mendapatkan nutrisi dari ekosistem tersebut. Itu dia pertanyaannya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Jawabannya akan dibacakan oleh rekan saya. Tanaman teratai adalah bagian penting dari ekosistem air yang stabil. Jika tanaman teratai tidak ada, beberapa hal dapat terjadi tergantung pada kondisi spesifik dan keberadaan organisme lain di ekosistem tersebut. Namun, tanpa kehadiran tanaman teratai, ekosistem tersebut mungkin mengalami ketidakseimbangan dalam hal nutrisi. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Kelompok 1? Bisa, Bu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, boleh dilanjut? Baik. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika air pada ekosistem tercemar? Jika air di muara tersebut tercemar, maka dapat menyebabkan kematian organisme air serta mengganggu rantai makanan di ekosistem tersebut. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana ikan tersebut dapat nutrisi? Nutrisi dari tanaman yang ada di dalam air yaitu tanaman alga, akar teratai, plankton, cacing yang ada di dalam lapisan tanah ekosistem tersebut. Jika ada kurang kami meminta maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus yang mulia. Silakan. Dalam presentasi tadi kita dapat menyikapi atau menyimpulkan bahwasanya ekosistem tersebut adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem terdapat juga interaksi kompleks antara organisme tanah, air, udara, dan faktor
sistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang hidup seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewanan. Setelah itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup seperti sinar matahari, tanah, air, udara, suhu, dan kelembapan. Bisa berikan aplaus? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo silakan. Saya Bu, Iya, dari Yus, silakan. saya akan menambahkan kesimpulan yang saya dapat bahwa ekosistem itu tidak akan pernah terlepas dari komponennya, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ternyata komponen abiotik dan abiotik itu semuanya saling berhubungan, semuanya saling membutuhkan dan saling bersangkutan. Tanpa komponen biotik, komponen abiotik tidak akan berjalan. Tanpa komponen abiotik, komponen biotik tidak akan berjalan. Jadi semua itu saling berhubungan dan saling membutuhkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikan aplaus semuanya. Bagus ya. Bagus ya, sudah bisa dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke, baik. Untuk itu sekarang boleh kalian jawab lomba refleksi yang telah ibu tampilkan pada Padlet berikut ya. Jadi, tuliskan nama dan jawabannya ya Nak ya. Tuh, silakan. Dari Suci sudah masuk juga, seru dan menyenangkan. Baik, sudah bertambah jawabannya ya. Menyenangkan, baik, menarik, untuk kedepannya lebih seru lagi. Oke, itu jawaban dari Esther. Oke. Nah, dari hasil jawaban refleksi yang telah kalian lakukan, berarti pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Oke, untuk itu minggu depan kita akan mempelajari tentang interaksi komponen ekosistem. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang apa? Interaksi ekosistem. Untuk itu di rumah kalian juga tetap belajar. Jangan lupa minggu depan tetap membawakan buku paketnya dan kalian sudah membahas tentang apa? Interaksi ekosistem. Saat kita melakukan diskusi kalian sudah bisa memahami materi minggu depan. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, selamat siang dan tetap semangat untuk belajar. Selamat siang. Siang, Bu.